Teori manajemen dari masa ke masa. Sejarah perkembangan teori manajemen. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah. Metode manajemen ilmiah diterapkan pada macam-macam kegiatan organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah organisasi, tetapi juga meletakkan dasar profesional manajemen. Kekurangan dari manajemen ilmiah yaitu tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan dan juga mengabaikan keinginan manusia untuk kepuasan kerja. Teori organisasi klasik. Mary Baker Follet memperkenalkan unsur-unsur baru tentang aspek-aspek hubungan manusiawi yang dihubungkan dengan teori klasik. Dia menguraikan suatu pola organisasi yang ideal di mana manajer mencapai koordinasi melalui komunikasi yang terkendali dengan para karyawan, integrasi. Kemudian Chester Benner memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen yaitu menurutnya ialah perumusan tujuan yang pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi, perilaku manusia atau neoklasik muncul karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Aliran hubungan manusia menekankan kebutuhan-kebutuhan sosial usaha yang melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha peningkatan produktivitas. Kelemahan dari teori ini adalah tidak menggambarkan konsep makhluk sosial secara lengkap sebagai individu dalam tempat bekerja. Manajemen modern. Manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Yang pertama, perilaku organisasi, yang dimana perilaku organisasi ini pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Kemudian yang kedua, aliran kuantitatif, yang dimana aliran yang ini dibangun atas manajemen ilmiah. Kemudian perilaku organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses yang ketat. Yang kedua itu manajemen harus sistematik. Yang ketiga itu organisasi sebagai pengawasan. Kemudian yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen. Kemudian aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diinformasikan dan disebut aliran manajemen sains. Teknik manajemen sains digunakan dalam kegiatan seperti contohnya penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, perencanaan program SDM, penjagaan tingkat persediaan yang optimal. Terima kasih, semoga hari menyenangkan.